Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur karena di hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk datang memuji muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah
Yesus, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, benar, Engkau yang layak menerima segala pujian kami, pengagungan kami. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segala kehidupan kami. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami lewati, sungguh kami sangat syukuri itu semua. Sampai di titik ini Tuhan, Engkau masih mempercayakan kepada kami waktu dan kesempatan. Kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami pakai membangun persekutuan yang benar di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami mulai ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan yang melawati setiap jalannya ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara terkasih sekalian. Kita mau menaikkan pujian Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
Saat ini diberikan kesempatan dibuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi menyaksikan kemurahan Tuhan. Boleh berbagi untuk kita semua di hari ini. Oke. Saya. Halo, saya bersyukur ya apapun profesi saya. Ceritanya kemarin saya dapat orderan gosok karena yang jualannya tenggelam tidak sipit. Saya tanya-tanya, kok ini obat apa kok mahal banget? Ini obat kembali gadis katanya. Aduh, kok anak 5 mana bisa kembali gadis? Emang sekarang perempuan itu ada kurang bersyukur. Anak 5 pengen jadi gadis, dan kok ini entah kalau mama nggak jadi bisa dipulangin nggak kok? Bisa. Saya bersyukur juga jadi tukang ojek biar bisa tahu obat ini ternyata. Saya kemarin awang konya karena dia lihat saya juga kok saya tanya, ini gimana ya? Ternyata saya kasih ibu-ibu anaknya 5, Bu, ini ongkos 35 dikasih gocap. Yo, makasih Bu ya. Iya, saya baru tahu obat ini bikin kembali gadis. Bersyukur jadi tukang ojek bisa tahu belinya di situ tuh. Udah cukup dulu lah. Terima kasih. Puji Tuhan, kita kembali naikkan pujian kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, karena Allah sumber sukacita kita. Dan sebab itu kita naikkan pujian sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Kita bangkit berdiri, saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur
cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yang lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Mau duduk kembali saudara terkasih sekalian. Sebagaimana pujian kita yang berkata, Tuhan sumber sukacita kita. Kita tahu bahwa Allah sangat baik di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara terkasih sekalian, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita naikkan pujian Allah itu baik kepada Ibu Christine. Boleh maju ke depan untuk membawakan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Ajaib Tuhan kita di dalam segala kehidupan kita. Kita tahu bahwa di dalam segala perkara kita selalu dibela oleh Tuhan. Besar kecil perkara yang kita alami, kita yakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Saudara terkasih sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, penolong yang selalu setia di dalam kehidupanku. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak pernah gagal di dalam segala karya yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah yang kita alami, kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita di dalam segala keadaan apapun. Haleluya, kita naikkan pujian ini, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Nanti Karen yang akan membawa kita doa dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan dari awal sampai saat ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Syukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu lagi di tempat ini. Selama seminggu Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tolong. Saya tidak tahu pengalaman apa yang saudara pernah alami bersama dengan Tuhan, tapi saya percaya kalau saudara masih beribadah, pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan saudara. Kalau nggak tetap nyata, berarti saudara sudah marah sama Tuhan dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-9 dia berkata begini, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub." Puji Tuhan.
Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Mazmur pasal 46 ditulis pada saat kesukaran melanda Israel, di mana Yerusalem dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Saudara, ketika zaman dulu itu satu kota harus dilindungi dengan benteng yang luar biasa. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang kota Yeriko, itu tebalnya saja luar biasa. Tebalnya saudara, sehingga musuh tidak bisa masuk ke dalam dan membinasakan orang yang ada dalam tembok itu. Nah, ini Yerusalem ini punya tembok yang luar biasa juga. Tapi masalahnya ketika dikepung oleh Sanherib Raja Asyur, ya, orang yang di luar itu cuma teriak, cuma ngomong kepada orang-orang yang ada di dalam pada waktu itu. Diejek saudara. Sudah, keluar aja, menyerah saja. Di dalam kota itu nggak ada Allah, nggak ada Tuhan yang bisa menolong. Siang malam diteriakin, siang malam diejek saudara. Ketar-ketir lah orang yang di dalam saudara. Ketakutan, ya. Sampai mulai mereka nggak tahu berbuat apa. Padahal mereka ada di dalam. Yang teriak-teriak itu ada di luar. Belum menyerbu, belum menyerang, cuma teriak, cuma mengejek saudara. Saudara sakit gigi, aduh, iya, di kamar saudara sudah bercoba bertahan, kemudian di luar rumah ada anak muda, ya. Adanya apa saudara? Mungkin saya percaya kalau Pak Rudi yang keluar, keluarin motor juga, ayo, aduh. Nah, pasti saudara, aduh, ini nggak tahu diri, ya. Lagi mengalami sakit, lagi mengalami penderitaan begini, ada orang di luar narik gas motor. Nah saudara, yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tema atau topik dari pasal 46 ini, Allah kota benteng kita. Ya. Ayat yang pertama dia berkata begini, ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Berita tentang hal-hal yang saya katakan menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Saya ingat ketika COVID mulai melanda di Tiongkok, di Cina sana pada waktu itu, udah sampai di Singapura, udah sampai, sudah mau dekat, orang mulai ketakutan, orang mulai khawatir saudara. Sudah mulai di Jakarta, mulainya di Depok pada waktu itu, ya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Waduh, sudah dekat, mulai nih saudara, khawatir, udah ketakutan, aduh. Kebayang nggak saudara, kita punya anak-anak sudah diingatkan, sudah kasih tahu, cuek bebek aja, kesana kemari, tanpa masker lah, tanpa peduli dengan keadaan kondisi pada waktu itu. Benar nggak? Padahal kita udah ketakutan, sudah khawatir. Tadinya di Cina, udah sampai Singapura, sudah sampai, dulu sudah di Jakarta, sudah di Depok. Mulai takut. Saudara, pemazmur pernah katakan begini, dia katakan utarakan perasaannya. Hanya dekat saja, dekat Allah saja aku tenang. Ini diserbu, diam saja saudara. Ketakutan yang begitu luar biasa melanda mereka. Belum diserang, hanya diejek, hanya dihina.
Raja pada waktu itu berkata, Tuhan, engkau diejek nih, engkau dihina. Engkau berkata, kami ini adalah umat Allah. Namamu dihina, kami dihina, diejek. Tuhan gak akan biarkan. Makanya ayat yang ke-9 dia berkata, pergi, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Pemasmur mau beritahu bagaimana Allah telah bekerja mengadakan pembelaan bagi setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan khususnya. Tuhan gak akan tinggal diam kalau ada anak-anaknya disakiti saudara. Tuhan gak akan biarkan anak-anaknya menderita. Apapun kesulitan, apapun persoalan kita disuruh lihat pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan. Tadi saya katakan saudara, ya, kalau saudara masih beribadah hari ini, berarti saudara telah melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sudah menolong saudara. Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara. Banyak hal kali saudara. Hari Sabtu kemarin saya nonton podcast Daniel Mananta. Pertama kali live dia undang orang, cerita, dia panggil seorang yang sudah terkenal, stand up comedy terkenal, yaitu Roni Immanuel. Nama panggungnya Mongol. Saya gembala sama pengerja anak-anak nonton saudara, saya nonton perhatiin apa yang dia katakan. Seorang anak yang dari umur 5 tahun sudah dibiarkan, tidak dianggap anak, tidak dianggap cucu, dihina, dikutuk, diucapkan, diperkatakan yang tidak baik. Tapi dia katakan, satu yang saya ingat, saya boleh ada sampai saat ini, saya lahir di dunia ini cuma satu, untuk membuktikan bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengubah keadaan, yang bisa merubah segala hal. Saudara, saya nggak tahu bagaimana pekerjaan tangan Tuhan terjadi atas kehidupan saudara. Bagaimana saudara melihat pertolongan pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu. Setiap kita punya mujizat pembelaan pertolongan Tuhan berbeda-beda. Tapi satu yang saya percaya, kembali mengingatkan kepada kita. Pemazmur mau mengimbau kepada kita, mau mengajak kita. Ingat bagaimana Allah, bagaimana pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau sudah mengalami persoalan masalah saat ini, lihat ke belakang. Tuhan sudah tolong. Hari ini juga Tuhan pasti tolong saudara. Dan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti sanggup menolong dalam kehidupan saudara. Ayat 10 dia bilang begini saudara, ya. Setelah ayat yang 9, pandang pekerjaan Tuhan. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan perbuat? Ayat 10 katakan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ini pekerjaan Allah. Kalau kita lihat kembali mundur ke waktu lalu, bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mengalahkan tentara, kereta perang, pasukan berkuda orang Mesir. Ini mau menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya sudah pernah saksikan ini. Ketika anak kami yang pertama masuk kuliah, sudah daftar ini, kuliahnya tahun depan, ini masuk tahun ini, ya. Belum tahu lulus apa enggak, sudah dipersiapkan.
udah harus atur saudara. Karena ngejar dari sekolah kuliahnya supaya dapat cicilan murah. Doa, memohon pertolongan Tuhan. Sudah mau waktunya, datang maju saudara. Gak pegang uang, maju aja datang. Tanya-tanya apa semua, ya. Percaya Tuhan sediakan. Maju saudara, daftar. Sampai di sana dikatakan, Pak, belum waktunya. Kami datang bulan Juli, Agustus baru dibuka. Ya, kecepatan Pak, gak apa-apa, yang penting tulis aja dulu namanya. Ya, totonya nggak ditulis saudara. Jadi pas ketika anak kami datang bersama kami, baru dia tuliskan. Padahal belum pegang uang. Doa, lihat pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan saudara. Tidak ada yang mustahil. Persoalan masalahmu bisa Tuhan atur, Tuhan bisa bereskan. Saya dapat kata-kata begini saudara. Pemazmur hendak mengajak kita untuk merenungkan sejarah kemenangan Allah melawan segala kuasa yang ada di muka bumi, bahwa tidak ada satu kuasa pun di muka bumi yang tidak tunduk kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan kuasa itu, kuasa dari tempat tinggi diberikan kepada kita. Melalui apa saudara? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau engkau ingin melihat hal yang luar biasa dalam kehidupanmu, dimintalah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga engkau akan melihat hal yang luar biasa yang Tuhan pernah kerjakan. Firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, engkau juga bisa lakukan. Karena apa? Punya kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kembali saudara, hanya Tuhan yang bisa menghentikan keributan. Saya dapat kata-kata begini, saya baca sekali lagi. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan keributan. Saya baru saja saudara ingat, saya pernah baca satu surat kabar elektronik di vivaco.co.id, ya. Saudara mungkin pernah nonton film ini kali ya, yang orang tua yang tahun 80 mungkin atau 70, nggak tahu ya. Boleh tampilkan? Ya, mungkin masih diputar saudara film ini. Ya. Nah, ini tentang apa? Film animasi atau film kartun apa? Tom dan Jerry. Ya. Yang Jerry yang mana? Hah? Tikus. Yang Tom? Saudara, ini lihat gambarnya kayaknya kurang besar ya. Besar. Ini kucingnya ini apa ya, diceritakan punya kesia-siaan untuk mengejar, bukan cuma mengejar, tapi kalau saudara pernah nonton, orang sampai ketawa loh nonton film ini. Benar gak saudara? Padahal ini tentang hal yang tidak baik, ya. Orang pada ketawa, pernah nonton. Ini dibuat pada tahun 1840. Pertama kali muncul saudara. Ini kucingnya ini punya niat untuk menangkap, bukan cuma menangkap, mau makan lah, mau dibinasakan. Saudara lihat ceritanya, gambarnya, ya, meledakan saudara. Ada cerita film ini ketika keluar dengan melompat dari gedung tinggi dengan payung.
dan diikuti oleh anak kecil. Ya, di sini saya baca berumur 4 tahun di Cina, saudara, ya, meniru tayangan film kartun ini. Dia loncat dari gedung tingkat tinggi pakai payung. Untung dia selamat, saudara. Hanya patah berapa di tangannya sama rusuknya, saudara. Karena dia ketika dia loncat, dia jatuhnya di pohon yang sangat rimbun. Ya. Ketika ditanyain, dia nonton film, dia masih nonton, saudara. Di televisi masih dia nonton. Dia mau praktekkan, dia mau coba, saudara. Bahaya sekali, saudara. Ya. Hati-hati anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau lagi nonton. Kadang lucu, ketawa, bisa-bisa saja dia praktekkan, saudara. Tuhan bisa ini bicara tentang yang tidak baik, film kartun animasi ini, ya. Tapi sangat-sangat laris, sampai bisa lolos di Indonesia, bisa diputar, saudara. Ya. Bisa membahayakan. Ya. Sebagai orang tua, kita diberi hikmat untuk menghentikan anak-anak kita supaya tidak menyaksikan, bahkan meniru orang tua, menciplak apa yang dilakukan oleh orang tua, supaya anak-anak tidak meniru atau melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua, menghentikan itu, memberitahu dia mereka. Saudara, Allah bisa menghentikan hal-hal yang menakutkan, mengerikan sekalipun. Peristiwa COVID kemarin, saudara, kalau saudara yakin dan percaya, banyak orang yang berdoa. Gereja-gereja, pendoa-pendoa siapa berdoa, memohon kepada Tuhan supaya COVID ini mereda. Saya baca di surat kabar elektronik, Presiden Jokowi panggil satu menteri tentang lingkungan hidup. Saya nonton di Instagram, ada seorang yang ketika dia lagi naik pesawat, dia rekam. Wih, lihat nih, cuaca di Jakarta ketika mau landing nggak kelihatan kotanya karena penuh dengan polusi, debu, asap, apa semua. Ya rekam, saudara. Ketika pesawat itu sudah mendarat, baru kelihatan ada terang, ada bangunan. Kita patut bersyukur Bandung cuacanya baik, walaupun panasnya masih ada. Saudara, yang saya mau bawa kepada saudara ayatnya yang ke-11. Tolong ayatnya yang ke-11. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya ingat satu peristiwa begini, saudara. Ketika Daud dengar, wah, satu keluarga diberkati karena tabut Allah ada di rumahnya. Ya. Diberkati, diambil, saudara. Kembaliin ke posisi sebenarnya di rumah Allah, di bait Allah. Dia percaya kalau keluarga ini diberkati, pasti juga bangsa ini akan diberkati. Kalau tempatnya, bait Allah itu ditempatkan dengan sebenarnya. Sebelumnya itu diambil, dicuri oleh bangsa lain. Ditempatkanlah mereka, tabut Allah ini dikuil di dewa-dewa bangsa lain. Apa yang terjadi, saudara? Ketika, apa yang saya mau bilang? Para Baal, orang-orang ini mau masuk ke dalam Baal mereka, dalam tempat ibadah mereka. Mereka melihat patung-patung itu pada rubuh semua, pada hancur semua. Makanya dikembalikan ke bait Allah. Tabut Allah ini
kepada orang Israel kembali. Saya dapati hal yang begini Bapak Ibu Saudara. Berapa waktu lalu ketika main bulu tangkis ada yang berantem. Banyak yang relain, sampai akhirnya karena sudah sudah nggak bisa, ada satu orang nggak bisa, masih itu saudara, ada yang gampar saudara. Saya kaget melihatnya. Apa? Orang yang digamparnya langsung diam saudara. Diam, kaget dia. Ada yang gampar, langsung diam saudara. Tadinya keroncong sapa semua, dia begini. Digampar orang, diam saudara. Kadang-kala ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi bencana, kondisi, keadaan yang sangat memanas dalam kehidupan kita. Saya beri contoh begini saja saudara. Satu kali saya bersama Ibu Gembala naik motor, mau pergi ke Kopo Permai. Kemudian tengah jalan saudara, di bukan perumahan Nata Indah, berhenti karena ada mobil yang berhenti. Kemudian ada satu mobil, dia mau coba lewat saudara. Saya berhenti karena mobil itu mau lewat gitu. Saya sudah klakson saudara, mau beritahu bahwa dia nggak akan muat. Tapi apa yang jadi saudara? Dia tabrak saudara. Dia hantam kaki saya, kaki Ibu Gembala. Waduh, sakitnya saudara, itu di kaki. Tapi sampai di mana saudara? Sampai di kepala, sampai di sini. Langsung saudara jadi Hulk. Langsung saudara, langsung jadi bener kakinya di sini, langsung jadi Hulk. Langsung marah saudara. Kaget. Yang dilakukan oleh saudara apa saudara? Saya putar balik saudara. Saya kejar orangnya. Yang dilakukan Ibu Gembala cuma satu. Tadinya nggak peluk saya di belakang, dia peluk. Itu gunanya kalau gonceng istri di belakang. Udah jangan. Saya bilang sakit nggak? Sakit, sakit saudara. Pas ketika ketemu, ya perempuan. Dia tadinya anaknya ditaruh di sebelah. Ketika dia lihat, dikejar saudara, anaknya diambil, dia dudukin itu. Ketakutan saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, berdosa. Tabrak saudara. Kadang-kala kita diuji seperti itu saudara. Bisa tenang gak menghadapi hal yang begitu, yang sangat-sangat tidak baik. Saya dapat pengalaman pelajaran dari guru saya almarhum. Ketika saudara ada di kolam renang, supaya saudara bisa ngapung, apa yang harus saudara lakukan? Jangan terlalu banyak bergerak. Betul nggak? Supaya mengapung itu jangan terlalu berontak. Cukup saudara, kaki, tangan bergerak biasa. Kalau di lautan besar, lautan luas, ya. Kalau saudara kocak-kacak apa gitu, yang itu mengundang apa saudara? Ikan hiu yang akan menangkap. Nah kalau di kolam renang, untuk saudara bisa mengambang dengan baik cuma satu, saudara harus tenang. Ketika saudara tenang, saudara bisa ngambang dengan baik. Kadang-kala Tuhan saudara dimasukkan ke dalam kolam renang, dalam ilustrasi seperti pencobaan dalam masalah. Yang Tuhan mau ajarkan, apapun ujian, apapun masalah kita, apapun kondisi yang kita hadapi, belajar untuk tenang. Tuhan ngajak murid-muridnya, yuk kita pergi ke seberang. Sampai mau ke seberang, Tuhan Yesus tidur. Badai datang, gelombang datang, angin datang. Ribut mereka, nggak tahu mau bikin apa, nggak tahu mau buat apa. Murid-murid panggil, Yesus bangun, engkau nggak sadar,
Udah mau mati kita. Yesus bangun. Dia bilang apa? Tenang, teduh. Dia berkata bukan kepada manusia, tapi kepada apa? Kepada alam. Ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-9 dia katakan, lihat. 9 katakan, lihat perbuatan tangan Tuhan. Apa yang dibuat oleh tangan Tuhan? Ayat 10 katakan, menghentikan peperangan, menghancurkan, mematahkan. Itu yang Tuhan perbuat. Itu yang Tuhan kerjakan. Anehnya, murid-murid bilang begini ketika semua sudah tenang. Murid-murid ngomong satu dengan yang lain, lu kenal gak sama orang ini? Siapa nih orang? Kok bisa alam saja bisa tunduk sama mereka, sama orang ini? Kok alam aja bisa tunduk kepada orang ini? Setelah Tuhan teduhkan alam, tenangkan alam, Tuhan tenangkan murid-muridnya. Sekali lagi saudara, mungkin saat ini engkau diizinkan dicelupkan dalam kolam renang, dalam pencobaan, dalam ujian. Tuhan cuma bilang, tenang. Tenang saudara. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam, tenang. Coba tampilkan ayatnya yang ke-11. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Nanti dulu saudara buka ya cerita ini tentang Sanherib mengepung Yerusalem dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, sudah baca di sana. Tuhan yang mengadakan pembelaan bagi bangsa Israel. Saudara, ayat ini mau beritahu kepada kita, ingatkan kita, ketahuilah bahwa akulah Allah. Tadi saya katakan, kalau engkau diizinkan mengalami kolam renang, ujian, pencobaan, masalah yang begitu berat, kalau engkau sudah ditolong Tuhan pada masa lalu, percayalah, sekarang pun Tuhan bisa tolong saudara. Tuhan pun bisa bantu saudara. Yang Tuhan bilang apa saudara? Diam. Nah, ketahuilah, ini aku Allah yang sanggup mengadakan semua. Saudara, dalam satu acara, saya lupa tembakin videonya saudara. Ada acara saudara, pernikahan, ada yang berkelahi. Wah, berantem saudara. Tiba-tiba ada pakaian satu pria loncat ke tiang tiang tenda. Loncat saudara. Dia loncat, dia tunjukin semua orang. Orang yang lagi ribut diem semua. Tentara yang loncat itu adalah tentara, seorang tentara pakai baju tentara. Dia loncat saudara, di tiang tenda itu dia loncat. Dia tunjukin semua orang. Dia cuma tunjuk begini saudara, semuanya orang pada diem. Ini tentara, dia pakai baju tugasnya menghentikan. Dia cuma tunjuk saudara. Yang lagi berisik dia cuma tunjuk, pada diam semua. Kalau ada polisi di atas jembatan polis yang pakai helm langsung apa saudara? Orang-orang yang pakai motor yang nggak pakai helm langsung apa saudara? Putar balik. Padahal cuma berdiri aja saudara. Benar nggak? Cuma pakaian tugasnya dia aja. Saya mau tutup dengan beritahu begini saudara. Saya nggak tahu sudah berapa lama saudara berdoa untuk masalah saudara. Saya nggak tahu masalah yang engkau sedang hadapi. Sudah banyak mungkin doa-doa yang engkau naikkan, sampai akhirnya engkau bosan berdoa. Engkau bosan
mempercayai Tuhan. Engkau sudah berkata, aduh udah gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Doa saya sudah gak dijawab Tuhan, gak didengar sama Tuhan. Tuhan kayaknya gak peduli sama saya. Ya. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah berhenti mempercayai Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 5 dikatakan, mengucap syukurlah, banyak berdoa, bersukacitalah senantiasa. Cuma 3 hal, saudara. Orang percaya itu cuma dikasih tahu 3 hal. Bersukacita senantiasa, mengucap syukur, berdoa selalu. Makanya ada ayat berkata, berbahagialah kalau engkau sedang mengalami apa? Pencobaan. Mengucap syukurlah kalau ada yang menghina engkau, ada yang mengejek engkau. Bergembiralah kalau lagi kondisimu sedang yang tidak baik. Kayaknya orang gila, saudara. Tapi itu yang Tuhan mau, Tuhan minta dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang diam dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini Tuhan lagi berdiam diri. Tapi yang saya mau katakan, kalau engkau masih menunggu jawaban daripada Tuhan, satu yang saya mau katakan, kalau engkau masih ada sampai saat ini, bahkan beribadah saat ini, ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan engkau sampai saat ini boleh ada sebagaimana engkau ada. Oleh sebab itu, jangan pernah marah sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Engkau sedang dibawa dalam kolam persoalan, kolam masalah, ujian apapun, tetap diam, tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong dalam kehidupan kita semua. Kondisi ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bulan ke depan nggak tahu apa yang kita akan alami. Tapi satu yang terjadi, yang saya mau katakan, firman Tuhan sudah mendahului dalam kehidupan kita. Diam, tetap tenang, ketahui kita punya Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang dapat kita percayai, yang dapat menolong dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang Singa tampil ke depan, bantu kita. Kita akan naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Rambutku tak akan terjatuh.
menemani pujian ini. Saya mau katakan ayat 11 tadi, diam, ketahuilah akulah Allah. Tuhan menghendaki agar kita fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena Tuhan adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan apa yang engkau miliki, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia juga yang akan menyertai engkau, bahkan memberkati engkau sepanjang umur hidupmu. Setengah bulan kita sudah lewati bulan Juni. Setengah bulan Tuhan sudah pelihara engkau dengan hal yang luar biasa. Percayalah, engkau bisa lewati bulan Juni ini dengan melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang Tuhan cuma minta tinggal diam, tinggal tenang. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukannya dalam kehidupan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan apapun yang engkau miliki, yang engkau kenal, tapi andalkan Tuhan sebagai kota benteng dalam kehidupanmu, di mana di sana engkau akan mengalami perasaan tenang, karena engkau akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Musim akan berlalu. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Engkau menyatakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Mau beritahu kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang patut untuk dipercayai, bahwa hanya Engkau Tuhan yang patut dan layak untuk kami bersandar berharap kepadamu Tuhan. Kondisi keadaan yang sedang kami alami, Tuhan minta supaya kami diam dan tenang untuk melihat tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan terjadi berlaku atas kehidupan kami. Roh Kudus, kuatkan setiap jemaat-Mu. Roh Kudus, tolong setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini, agar mereka tetap percaya dengan kekuatan, dengan pertolongan daripada-Mu. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kondisi keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun membuat mereka terdesak, membuat mereka angkat tangan tidak berdaya, kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong setiap pribadi lepas pribadi yang ada, menguatkan kembali kepercayaan mereka kepada Tuhan, menguatkan kembali iman mereka kepada Tuhan, untuk berharap, untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Siapalah kami ini Tuhan, yang bisa marah kepadamu, yang bisa mengeluh kepadamu. Ketika kami marah, ketika kami mengeluh, tidak ada faedahnya. Bahkan itu membuat iman kami, kekhawatiran, ketakutan kami semakin menjadi-jadi. Tapi kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau mengenal setiap kami. Engkau peduli akan kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang tahu karakter kami. Engkau yang tahu sifat kami Tuhan. Ampunilah Tuhan, maafkanlah Tuhan. Kami mau kembali percaya kepada Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Di sanalah kami boleh merasa tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan yang akan mengenyangkan kehidupan kami, rohani kami, sehingga kami bisa mengalami hal-hal jasmani terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami bawa. Semuanya datang daripada-Mu. Kami ingin kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyi satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dan korban persembahan kedua di jalan. Ibu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib tak kuasa dalam namanya Yesusku. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa buat beberapa pokok doa, mulai dari liburan, jemaat yang sudah pergi liburan.
supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam masalah-masalah liburan mereka, ya. Terus perjalanan usaha dalam hidup jemaat, ya. Baru kita mau berdoa buat anak pemuda remaja kita yang berulang tahun hari ini, dan juga kita patut bersyukur kepada Tuhan, anak cucu kita sudah Tuhan tolong dalam ujian, ya. Saya percaya saudara sudah terima nilai rapot, ya. Saya bersyukur anak saya yang kedua ini, saudara, dia dapat peringkat, saudara. Untungnya dia nggak minta apa-apa sama saya. Saya bangga, saudara, ya. Waktu lulusan kemarin, aduh sampai mau menangis saya ini. Lulusan anak saya yang pertama dapat hadiah, saudara, penghargaan, disebut namanya karena mewakili sekolah untuk turnamen olahraga basket, ya. Dia juara 2, ya. Di satu universitas di Bandung dia juara 2. Dia melawan beberapa sekolah yang ada di Bandung ini, dapat peringkat 2, sudah juara 2. Aduh, saya aja ikut perlombaan gak pernah dapat hadiah, piala. Aduh, saya berdoa, saya bersyukur, ya. Dengar lagi saudara, anak ini Heran dapat peringkat 2, luar biasa, ya. Saya percaya anak-anak saudara juga demikian, bahkan cucu saudara, ya, sudah naik kelas, lulus dapat peringkat yang luar biasa. Saya percaya bukan karena kita, anak kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, beri yang terbaik. Saya lihat postingan postingan pribadi, status pribadi, terus saya lihat ada orang tua postingin, ya, ketika tunjukin anaknya tampil, terima hadiah, terima foto, bangga sekali, ya. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kita patut bersyukur anak cucu kita sudah Tuhan tolong dalam studi pelajaran mereka, dan Tuhan pasti akan tolong di peringkat berikutnya kembali. Ada pengumuman. Iya. Kita mau berdoa buat Ibu Lili Amelia, ya, sama cucunya juga. Ya saudara, namanya anak muda, sudah enjoy kenal motor saudara, sudah enak, ya. Ada anak pemuda remaja kita bukan saja berulang tahun, ada yang kecelakaan, ya. Saya nggak tahu dijahit berapa panjang, apa robek kakinya, saya nggak tahu. Tapi dengar katanya dia dijahit, saudara, naik motor. Dan kalau anak kita sudah pegang motor, sudah jiwa mudanya, ya baru dia. Jiwanya Pak Rudi ya waktu muda saya nggak tahu ini. Soalnya sudah pernah di Bali, sudah lihat dia di Kuta. Wah, jiwa mudanya memberontak. Sekarang sudah beda, ya. Anak muda semua kalau sudah bawa motor sudah, ya, sudah injek gas lagi, udah tarik gas, lupa sama ngerem. Dia pikir jalanannya lurus terus, ya. Ya, Tuhan masih tolong, masih sayang, ya. Cucunya Ibu Lili Amelia ini masih sehat baik, ya. Itu yang kita akan doakan, dan tetap dukungan saudara untuk pelunasan sostem bulan Juni ini, ya. Kami masih menanti dukungan saudara untuk pelunasan sostem yang ada, dan yang sudah bantu support sampai saat ini, sampai bulan Juni ini, terima kasih. Hanya Tuhan Yesus yang bisa balas kebaikan hati saudara. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan, Haleluya, lebih dari hidup. Puji Tuhan. Kemurahan, haleluya, haleluya.
puji Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau Tuhan masih percayakan kami boleh hidup hari ini lagi, semua karena kebaikan kemurahan hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat kesehatan, kesempurnaan kesehatan buat Ibu Lili Amelia. Tuhan sanggup menolong Ibu Lili Amelia Tuhan. Kau lihat kerinduannya, keterbatasannya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong dalam kehidupannya Tuhan. Menolong juga Pak Yanto, agar Tuhan sembuhkan dari sakit yang dia alami. Menolong cucu daripada Ibu Lili Amelia yang kecelakaan kemarin, kecelakaan motor, jatuh dari motor di Lembang Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong agar dia pulih kembali Tuhan, dan bisa mengikuti masa libur ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Engkau juga menolong jemaat Tuhan yang lagi berliburan. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Yang dalam usaha, perjalanan usaha, Bapak Iman selama berapa minggu ini dalam perjalanan usahanya Tuhan, bisnisnya di daerah Jawa ini sampai di Bali, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi biarlah pertolongan Tuhan yang membukakan peluang yang baru bagi Pak Iman, sehingga dia boleh dapat hal yang luar biasa dalam perjalanan usahanya, bisnisnya dari jauh sepanjang perjalanan Jawa ini sampai di Bali dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan sertai perjalanannya, berpergian, bahkan sampai dia pulang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat saudara Stefan, pemuda remaja di tempat ini yang berulang tahun hari ini. Kami percaya Tuhan sudah berkati dia dengan panjang umur. Doa yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan adakan dalam kehidupan Stefan yang ada. Terima kasih, kami juga berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong anak cucu kami dalam studi pelajaran mereka. Tuhan sudah tolong mereka, sudah lulus, sudah naik kelas dengan peringkat, dengan nilai yang luar biasa. Bukan kuat gagah mereka, tapi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan saja dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon Tuhan pertolongan Tuhan dalam setiap bisnis, usaha, setiap jemaat. Apa yang mereka sedang hadapi, apa yang mereka sedang gumuli saat ini, Tuhan buka jalan. Yang perlu dana, Tuhan adakan. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan, tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan keahlian, tidak mengandalkan kemampuan mereka, tapi mengandalkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Kalau Tuhan sudah berkati, tidak ada yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan Tuhan, kami tetap rindukan, menyertai perjalanan jemaat kembali ke rumah mereka masing-masing, atau yang melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, percayakan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa,
kecintaan dan kasih sayang daripada anak-Nya Tuhan, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, dan menghibur dalam perjalanan kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.